warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat berjumpa di tayangan perdana yang bakalan membahana pakai banget. Saya Robilia Febrina dan ini rekan saya Bahiri Nur. Kali ini kita akan menjadi host di acara podcast Multimedia TV SMKN 1 Puga. Oke, untuk podcast Multimedia TV yang perdana ini kita akan mengundang Pak ya orang spesial nomor 1 di SMKN 1 Pugaan. Oke, mantap nih. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Aris Dwi Kuswandi. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Silakan Bapak, silakan duduk. Boleh lepas? Boleh Ya, Pak, silakan, silakan Pak. Karena ini kita sudah sesuai protokol kan, Iya. lebih dari 1 1 meter lah. Nah, jadi aman. Gimana Lega juga kabar? Pak nih, lega juga nih. Dari tadi pakai masker pengap juga. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini beliau tadi sudah di pertama meresmikan Pak ya. Sekarang spesial kami undang sebagai narasumber di tayangan perdana untuk podcast Multimedia TV ini Pak. Jadi nanti mohon Bapak kita minta ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya sebelum kita lebih Jauh. mengenal beliau. Kita lihat dulu yuk kurikulum vitae-nya Bapak Aris Dwi Kuswandi ini. Oke, check it out. Oke, Bapak tadi setelah melihat kurikulum vitae Bapak nih ya, bukan sepertinya lagi ya, memang Bapak ini kalau dilihat dari kelahiran bukan asli dari Kalimantan Pak ya? Iya betul. Oh iya, boleh diceritakan nih Pak, Bapak kapan pertama kali ke Kalimantan ini, kemudian sebagai kepala sekolah itu mulai tahun berapa sampai sekarang di SMK Pugaan ini Pak? Boleh cerita lah ya? Iya, mungkin dari awal saya sampaikan nggak tanya umur sih. Oh iya, tanya umur Pak. Jadi saya itu kelahiran 73. Nah, umur 24 tahun dikirim pemerintah ke Kalimantan Selatan, tepatnya di SMK 1 Tanjung. Oke, itu sudah PNS atau belum, Pak? Nah ini ceritanya nih Oh, agak iya. unik nih. Nah, Jadi panjang. kenapa saya berani ke Kalimantan? Karena pada saat itu image Kalimantan itu serem. Nah, modal satu-satunya yang saya pegang adalah cuma SK. Kalau saya nggak punya SK, mungkin saya nggak berani juga. Yang pertama, yang kedua, saya juga pernah dengar bahwa dari Tanjung ke Banjarmasin itu ada penerbangan. Pada Iya. saat itu Warukin tuh. Oh iya. Dulu zaman masih aktif Pertamina. Jadi saya berani karena saya mau naik penerbangan dari Banjarmasin, dari Samsudin Nur ke Warukin. Nah ternyata sampai di Samsudin Nur ketawain sama orang-orang di bandara. Tidak ada penerbangan di Tanjung Pak. Nah, jadi naik taksi itu cerita pertama. Itu tahun 97. Nah perlu juga saya sampaikan 97 mungkin masih umur berapa tahun? Masih SD itu Pak. Nah, masih 97. Iya, masih Kira-kira SD. belum pernah ke Tanjung juga ya. Belum pernah. Nah, Tanjung itu sepi sekali. Jadi saya pernah pas bulan Ramadan di Jawa kan biasanya rame nih kalau bulan Ramadan sampai 24 jam buka toko warung tuh. Jadi sempat saya bangun kesiangan nggak sempat masak. Jalan-jalan ke wilayah Tanjung cari makan untuk sahur. Tidak ada yang buka warung. Akhirnya kembali kos. Sahurnya modal timun 1 biji. Dibagi 2 orang. Itu dimakan, Pak? Dimakan untuk 2 orang karena Harusnya makan nasi. nah, itu ceritanya di awal. Sekarang kan enak aja sudah. Sudah enak sekarang cari makan juga enak. Nah, terkait dengan sejarah kenapa saya sampai ke wilayah Tabelong, itu yang pertama ada peluang untuk jadi PN. Itu masih terpusat dulu itu. Jadi karena terpusat, daftar dimanapun, bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, termasuk salah satunya saya. Jadi ditempatkan di wilayah Tabalong, saya datangi di Tabalong. Nah, tahun 97 itu Maret saya masuk ke SMK 1 Tanjung, itu angkatan awal saya pertama. Sampai tahun 2010. Itu tuh di tahun itu jadi guru atau jadi apa, Pak? Nah, memang karena jumlah personel di
SMK 1 pada saat itu juga kurang Pak. Jadi Kurang. orang sini belum berminat jadi guru. Jadi kebanyakan dari seberang semua. Jadi saya sempat hanya 2 tahun rasanya itu di guru biasa, habis itu Wakasek. Langsung Wakasek. Langsung Pak, ya? Wakasek karena memang orangnya Itu selang tahunnya 2 tahun. 2 tahun. Tahun, Dari Pak. Langsung dari naik tahun karir. datang ke sini. Iya. Langsung Oh, naik iya. karir. Nah, karena memang nggak ada orang. Saingan nggak ada. Tapi banyak Itu. saingan. Iya. Betul. Itu Jadi dia. selama 8 tahun tuh di Wakasek di SMK 1 tuh. Sempat beberapa kali dinominasikan untuk cakep, tapi karena saya merasa dari paling muda di situ, saya nggak mau tuh. Jadi sempat berapa tahun, baru dipaksa baru mau. Nah, jadi pertama diangkat di Jaro itu tahun 2011 awal. Jaro pertama Pak ya. di Jaro. Jaro. Itu jauh, bukan Jarunya lagi di Solan. Jadi wilayah itu hampir berbatasan dengan Kaltim. Dari Tanjung sekitar 70 kiloan. Itu saya jalani dengan PP. Pakai kendaraan roda. Ya, lihat Dua. situasinya. Kadang 2, kadang 4. Oh sudah punya Ya, 4 sudah- waktu itu sudah Pak. 4. Sudah punya Ya. 4. Benar-benar. Sudah punya Terus 4. dapatnya mobil itu Nah, itu mungkin agak melenceng ya untuk yang kawan-kawan untuk semuanya mungkin. Jadi kalau kita fokus di pegawai negeri khususnya di guru, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus punya sambilan yang tidak mengganggu kinerja kita. Nah, sampingan. sampingan. Ya, sambil ngajar di rumah usaha. Nah, Atau cari apa lah? Saya beda lagi. Oh, beda lagi. Saya punya usaha itu yang saya titipkan ke orang. Jadi ada 2 hal. Oh, orang yang ngelola nih. Benar. Jadi orang ini dapat manfaat, saya juga dapat manfaat. Itu memang dari awal saya punya konsep itu. Kita punya kerja memperkerjakan orang. Iya betul. Nah lebih spesifik lagi, itu saya punya piaraan sapi. Jadi sapi dipegang orang, kita terima hasilnya aja. Mereka yang mutar. Nah itu jadi sebagian jadi roda 4 tadi. Oh, gitu. Semula hewan kaki 4 jadi roda 4. Keren. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Padahal itu belum sampai 10 tahun Pak ya. Belum. Belum sampai 10 tahun. Istilahnya kayak gini, dari orang luar masuk ke Kalimantan memperkerjakan orang Kalimantan. Yang dikerjakan orang Kalimantan. Iya sebagian. Tapi yang jelas konsep utama itu yang saya pakai. Kita memberi manfaat ke orang, tapi kita juga punya manfaat dari itu. Yang konsep yang saya pegang. Nggak selamanya usaha ya untuk kita sendiri enggak, Iya. tapi ini dipegang orang untuk orang bermanfaat. Kita juga dapat manfaat. Itu yang saya ambil. Jadi gini, istilahnya itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang. Betul, betul. Sekecil. Luar biasa Bapak kita ini. Ini dilanjut nggak ceritanya? Lanjut dong Pak. Lanjut dong Pak. Silakan. Oke, jadi ada beberapa unik ya, mungkin saya ceritakan juga karena mungkin ini untuk motivasi kawan-kawan yang lain. Jadi karena saking jauhnya saya sampai ke Solan itu 70 kilo yang saya bilang tadi itu, saya nggak pernah nginap di sana karena memang situasi yang nggak memungkinkan. Jadi satu hari itu 140 kilo PP langsung. Nah pernah kejadian ini untuk diwanti-wanti kawan yang lain juga karena saking ngantuknya saya itu sepeda motor pas pakai kendaraan roda 2 itu sampai turun ke apa bahasanya sini teras orang itu. Ambin. Nah sampai Ambin, ke ya? ambin rumah orang. Ambin, Ambin. halaman rumah lah. Saya bangunnya itu diteriaki orang. Nah, tertidur Pak. Tidur itu Oh, nggak sadar alah. saya turun itu. Lah karena malu saya bablas aja naik terus. Saya. Naik ke rumah orang Pak. Nggak naik ke jalan raya. Oh, kira naik ke Udah rumah turun orang. jalan raya tuh, sampai diambil orang. Oh itu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa. Nah efek dari itu sampai sekarang kalau saya ngantuk baik sepeda motor maupun mobil, saya berhenti di tempat. Kalau sepeda motor saya pasang kaki 2, saya tidur di atas sepeda motor. Kalau mobil lebih enak. Karena cari tempat naung tidur gitu aja. Kalau sepeda motor ya sedapat-dapatnya tempat saya tidur. Entah Itu di mana lah. pengalamannya. Kalau sering kan biasanya di masjid, Ya. pagar kan. Itu kalau masih ke bulu menunggu waktu atau Ya. tempatnya ada. Tapi kalau sudah benar-benar ngantuk dimanapun saya Pak. Ya. Pernah di pohon karet itu saya pernah tertidur. Saking nggak tahan dia. Pengalaman banyak sekali ya Bapak ini ya. Pengalaman tidur gitu ya. Pengalaman tidur. Tidur di motor. Ya tidur kadang-kadang di jadi mobil. pembalap juga Bu. Wah, kok bisa Pak? Jadi pagi itu kalau berangkat kan habis sholat subuh Jar tayang. barengan sama orang jualan ikan. Oh iya. Nah orang ikan kalau pas pasar di Jaro di laju tuh. ya laju. Heeh. Jadi bareng-barengan sering Iya. itu. Sama kawan-kawan di Pasar. wilayah sini tuh di 2 jam gitu Pak ya? Anggap 2 Kalau jam. di sana sejam aja saya tembus sampai. Jam. Karena memang jalurnya kan jalur
lurus lancar. Berarti ini Bapak selalu on time dong? Ya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Bapak Ibu. Jauh 70 kilo. Apalagi sekarang kalau 32 kilo ya. Santai ya. Benar. Cuma usia memang itu mempengaruhi, kadang cerewet di jalan, awak yang cerewet, ya kendaraannya cerewet, kadang awak juga cerewet, yang flu segala macam. Oke. Terus Pak, belum sampai nih kita tanya ke SMK Pugaan. Ya, ini jadi habis itu di Solar ini ada beberapa hal yang menjadikan saya di Pugaan. Saya juga nggak tahu kenapa sampai di ujung atas sampai ujung bawah. Iya. Jadi Solan itu ujung atas perbatasan dengan Kaltim. Kaltim Ya. ya. Ya, kalau di Pugaan ini kan perbatasan dengan Kampung Tai. Jadi ujung atas sampai ujung bawah. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan sertifikasi dulu tuh. Karena dulu sertifikasi itu harus ngajar sesuai dengan mata pelajaran. Nah, Ya, background ya. saya kan administrasi perkantoran. Oh. Salah satunya yang ada cuma di Pugaan sama SMK 1 Tanjung. Nah, kebetulan SMK 1 Tanjung itu kepala sekolahnya juga baru. Jadi mungkin saya yang digeser ke Sini. sini. Tahun 2015. Tahun 2015. 2015 ya. 2015 sampai 2022 20. 6 tahun. 6 tahun lebih Pak ya. Selamanya nih di sini Pak. Iya. Eh, Syukur alhamdulillah. 6 tahun di SMK 1 Pugaan. Membangun SMKN 1 Pugaan sudah. Ini paling lama atau Sepanjang pengetahuan saya, yang pertama itu Pak Bambang Wahono itu 6 bulan aja rasanya ya. Ya. ya 6 bulan, habis itu Pak almarhum Pak Ismail Pak Ismail? itu sekitar 4 tahunan. Ya. Nah, baru saya masuk. Ya, pada saat masuk kondisi sudah bagus sih sekolah. Cuma jumlah murid juga mungkin nggak sebesar sekarang. Iya. Nah, sekarang sudah sampai 600, terakhir 638 mungkin. Tapi sebelumnya sampai 680-an, hampir 700. 638, Masya Allah. Ini untuk wilayah selatan tuh Cukup memuaskan hasilnya. iya, Yang paling besar ya? banyak Siswa. ya. Iya, Iya. benar Pak. Nah, setelah tetangga kita Alia, Aliyah Iya. keluar. ya Alia keluar. Terus Pugaan masih kurang. Iya, kita saingan. Ya paling wilayah selatan paling ini saingan lah. Iya, betul. Kalau tingkat Tabalong berarti SMK ini nomor berapanya Pak siswa paling banyaknya? Sepengetahuan saya kita ada di level ketiga. Oh, level 3 tingkat Tabalong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mungkin ya Tiga. di Tabalong SMK yang paling tua kan SMK 1 Tanjung tuh. Yang pertama paling tua, yang kedua terpusat di kota. Betul. Iya, Jadi iya. lebih enak dalam bermanuver untuk di Mencari- pendidikan. Iya. Oh, dari sudut manapun lebih enak kalau di kota itu. Iya, benar. Agak susah kalau di wilayah kita Di seperti ujung-ujung. itu. Ya, itu agak Iya. susah. Ya cari Ini muridnya, prestasi. cari dananya, cari Iya. programnya juga agak repot. Tapi itu bukan menghambat lah kita untuk maju, untuk memajukan sekolah kita ini. Jadi- Yang paling besar itu SMK 1, habis itu SMK Murung Budak. Murung Budak juga di tengah kota. Betul. Nah, baru kita habis itu geser ke, kalau nggak salah Muarawiyah. Ya. Habis itu STM. Ya, Jadi ya. kita urutan ketiga dari 10 sekolah. 10 sekolah. Oh, Nah, 10 mantap. banggakan. Ya siswanya, ya gurunya, ya masyarakat. Oke. Ini agak melenceng dikit ya. Jadi kalau target nih Pak ya. Ini pertanyaan target kalau ini kan sudah 600-an ya. Target untuk tahun 2022 ini Untuk siswanya Iya, kira-kira iya. targetnya berapa? Sesuai dengan rencana yang kami susun kemarin sama tim, itu kita punya rombel semestinya 8 rombel per kelas. Jadi 8 itu 8 kali maksimal siswa 36. 36 berarti 288 siswa. Satu angkatan. Satu angkatan di tahun Di 2000. tahun tiap tahun berarti ada 3. Iya. Jadi 288 kali 3. Nah, sekitar berapa tuh? 800-an lah target kita. target kita Ya, 800-an. 800-an. Nah, sekarang kan sudah ada 3 jurusan nih. 3 program keahlian, 4 program Empat, keahlian. empat. Yang semula kan ada 3, habis itu satunya hilang, Masuk lagi 2. Yang saya tahu dulu itu ada TSM, saya masuk itu SM kelas 3 rasanya. Satu-satunya. Satu angkatan. satu-satunya TSM Satu-satunya terakhir. yang hilang melanglang buana. Nah, Pertama dan jadi- terakhir ya itu Iya, ya. itu angkatan yang pertama itu ya sampai habis ya satu kelas aja itu Iya. rasanya. Habis itu masuk ke jurusan multimedia. Nah, saya suka sekali multimedia, sudah berkembang cukup
cukup maju lah, yang punya yang broadcast seperti ini jadi nilai plus. Karena sudah ada apa namanya, ada yang menghubungi saya, itu SMK Salati Abitin, mau melihat-lihat sekolah ini. Woi, Nah, mantap. nah saya bilang sekolah lagi mengembangkan tempat broadcast, saya bilang. Jadi nanti kita lihat sama-sama, kalau bisa menginspirasi kawan-kawan di Salati Abitin silakan. Dan sebelumnya saya suruh menghubungi ke timnya dulu yang ada di sekolah ini, baik itu waka-wakanya maupun pengelola-pengelola yang ada di dalamnya. Iya. Oke, seperti itu. Ini agak melenceng sih ya. Iya. Pertanyaannya, tapi nggak apa-apa Pak ya. Enggak apa-apa, Nggak apa-apa. selama saya Jadi- bisa jawab. Oh iya benar. Jadi kalau boleh tahu sekarang jurusan yang ada di sini apa aja Pak? Jadi boleh diberitahukan. Sampaikan lah. Ya. Buat teman-teman yang ada di rumah mungkin Hmm. biar lebih tahu lebih jauh SMK Bukan itu kira-kira punya berapa jurusan dan programnya apa aja. Nah, ini akan kita dengar langsung dengan kepala sekolah kita. Sekalian promosi nih Pak. Iya, ini memang salah satu tugas kepala sekolah kan harus mempromosikan. Betul. Jadi gini, sesuai dengan visi misi kita untuk membuat lulusan kita itu terserap di dunia kerja industri secara umum. Nah, itu ada beberapa unggulan program keahlian atau jurusan yang kita buka. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, pertama buka adalah TKRO. Dulu masih Apa itu Pak? Mungkin pemirsa dulu belum masih tahu teknik itu. mesin ya dulu itu rasanya. Nah, sekarang diganti dengan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Oke. Nah, di bahasa kampungnya jurusan mesin. Jurusan mesin. Iya. TKRO lebih gampang jurusan mesin. Mesin. Roda 4. Ya. Gitu, Pak. Iya, benar, mesin yang berat. Kalau Berat. kalau TSM kan sepeda motor tuh, Iya, roda iya. 2. Kalau TKRO itu yang roda 4. Oke. Nah, sesuai dengan prediksi yang kita apa namanya kita lakukan, itu TKRO menjadi jurusan yang paling banyak peminatnya. Paling banyak peminat Iya, Pak ya. TKRO. Berapa ini Pak yang ada saat ini? Tiap angkatan 3 rombel. 3 rombel, Tiap angkatan 3 rombel. Kali Berarti 36 36 kali 108 ya. Wah, paling banyak itu. TKRO jurusan yang paling banyak Iya. Peminatnya. diminati. itu menurut Bapak nih ya. Mm. Kenapa sih banyak yang daftar di TKRO? Iya, Nah, betul. kira-kira apa? Dan prospek lulusannya kira-kira ini kan tentu akan berbanding berlawanan nanti ketika alumni Banyak. TKRO banyak, tentu akan bersaing ketika dia cari kerja. Betul. Kira-kira solusi atau syarat-syaratnya seperti apa? Iya. Jadi kenapa kita ngambil keputusan TKRO itu lebih besar? Karena di sekitar kita dikelilingi dengan tambang. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang memang di bukaan pada khususnya, pada Iya. umumnya di Tabalong itu konsen dengan dunia mesin. Karena ada pertambangan di situ. Iya. Nah, sesuai dengan juga dengan prediksi juga banyak siswa kita yang terserap di dunia kerja, khususnya di tambang itu, baik itu bagian alat berat maupun bagian yang lainnya. Jadi TKRO memang favorit. Tentu Dan yang hampir di semua sekolah juga TKRO-nya maju. Gitu. tentu yang direkrutnya harus berbanding seimbang dengan lulusan dan keahlian yang ia kuasai gitu Iya, kan. betul. Jadi yang mungkin skillnya biasa-biasa aja mungkin nggak bisa masuk nih. Nah, betul. Nah, itu. Jadi kita memang berusaha setiap tahun untuk mengupgrade dari kemampuan anak-anak kita. Jadi sesuai dengan keinginan dari dunia kerja industrinya. Iya. Benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini jurusan yang tua juga itu OTKP. OTKP apa itu Pak? OTKP ini otomatisasi Dan tata kelola tata perkantoran. kelola perkantoran. Iya. Oh iya. Tata Jadi kelola ini perkantoran. khusus untuk, kalau dulu namanya sekretaris atau perkantoran. Dulu namanya sekretaris. Nah, sesuai dengan perkembangan pada saat saya masuk itu OTKP atau dulu masih sekretaris ada 3 rombel. Nah, sesuai dengan instruksi dari kementerian disuruh mengurangi jumlah rombel pada OTKP. Dengan Alasannya kenapa? Nah, itu dengan pertimbangan dari kementerian karena sudah jenuh. Karena tidak semua terserap di Kantor. dunia kerja industri atau di kantor. Kantor. Meskipun dari sisi semua wilayah
tidak berlaku sama karena ada beberapa yang masih terserap juga. Iya. Termasuk di wilayah kita ambil kebijakan dengan tidak mengurangi ketaatan kita ke kementerian, kita kurangi aja. Jadi 2 rombel. Jadi semula 3 rombel jadi 2 rombel. Nah, syukur alhamdulillah ya tidak terlalu banyak lah yang tidak terserap di dunia kerja industri. Karena memang tujuan kita untuk itu, untuk mengurangi jumlah itu. Jumlah yang nganggur setelah lulus. Nah, habis itu muncul multimedia. Nah, sesuai saya harapkan sekarang ini multimedia sudah punya yang seperti ini yang saya harapkan. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Nah, kedepannya mungkin multimedia itu bayangan saya akan lebih jadi corong sekolah kita ini. Gimana sekolah kita Amin. pada umumnya dan pada khususnya ya memajukan di jurusan multimedia itu sendiri. Untuk tahun ini rencana target itu berapa rombel, Pak? Multimedia sesuai dengan keinginan kita kemarin minimal 1 rombel besar lah, kelas gemuk. Kalau bisa syukur 2 rombel gitu. Akan kita usahakan dengan pemenuhan sarana prasarana ya kalau memang sampai tembus 2 rombel. Jadi multimedia itu ya tadi termasuk dari siaran. Jadi itu yang istilahnya itu yang dipelajari ya di dalamnya. Kira-kira bisa dijelaskan lagi, Pak? Gini, sebenarnya prospek multimedia ini lebih luas. Kalau menurut saya untuk peluang kerjanya, bukan menyampaikan jurusan yang lain atau program keahlian yang lain, tapi multimedia itu lebih luas skup pekerjaannya. Bisa kita lihat sekarang di masyarakat. Iya. Ada yang orang cari duit cuma modal HP aja. Bisa, Pak? Oh, sudah banyak. Wah, nah, mungkin Guru kita ada berapa orang? Gitu, nah, yang ini biasa mungkin cari banyak duit nih yang HP. nggak tahu ya. Banyak mungkin teman-teman yang ada di luar sana, pemirsa yang ada di sana nggak tahu dia cuman pakai HP dapat duit, gitu. Kira-kira apa itu, Pak? Nah, yang pertama kan ya kayak ini lah. Yang Ini. broadcast seperti ini kan jadi duit kalau memang ada nanti yang banyak melihatnya. Oh. Iya. Belum lagi yang YouTuber segala macam. Iya. Belum lagi yang bisa membuat aplikasi pembelajaran. Ah, Dan di sekolah kita sudah ada beberapa orang yang bisa membuat aplikasi pembelajaran iya. yang untuk di-share atau dijual ke masyarakat. Jadi itu multimedia itu salah satunya membuat aplikasi pembelajaran. Iya, banyak. Nah, itu. Makanya saya bilang dari awal, sebenarnya skopnya itu luas. Bisa game juga masuk di situ. Woi. Animasi Tinggal masuk, iya, animasi. ya. Cetak. Tugasnya adalah siswanya Kreatif. kreatif. Intinya kreatif. Harus kreatif. Kalau multimedia harus kreatif. Saya salut ada beberapa guru yang sudah mulai merambah kemana-mana. Ada yang jadi tutor nasional. Siapa itu ya, Pak? Siapa itu? Siapa itu? Beliau berdua ini. Nanti kita lihat disimak ya setelah ini. Kita akan ngobrol banyak. Iya. Dan memang apa namanya ya, keinginan saya memang seperti itu. Kita harus go lah. Jangan kita berkutat di sekolah kita aja. Gitu. Harus kita tunjukkan di luar. Gitu. Di samping juga kita harus membenahi yang ada di sekolah kita itu. Nggak hanya gaungnya aja sekolah kita hebat di luar, tapi di dalam juga bagus untuk keinginan kita. Ya. Nah, harapan saya amal-amalnya multimedia itu lebih besar kok. Nggak juga cuma satu kelas saja. Karena itu tadi, karena konsep lulusan itu bisa kemana-mana sesuai dengan kreativitas anak itu. Beberapa hari yang lalu ada siswa kita yang ke kantor nemui saya. Itu sudah cerita dia dengan bekal yang alat syuting sudah kemana-mana dia. Udah ngejob kemana-mana Sudah itu ngejob ya. kemana-mana. Modalnya. Siapa tuh, Pak? Siapa Ada yang ya, anu dulu yang ya Sarip yang sempat kita Oh, iya. titipkan di Banjarmasin ya? Iya. Iya. Nah, Jadi dia itu kemarin sempat ketemu juga, Pak. Jadi dia datang, Pak, Pak, saya sudah ini ada job nih nah. di tempat syuting. Wah, mantap. Pokoknya kamu, kata saya tuh, tinggal lanjutkan aja lagi, kembangkan aja lagi. Nah, artinya apa? Selain di multimedia itu, selain dia bisa kerja di tempat orang, jadi bisa juga bikin usaha sendiri, kerja sendiri. Nah, itu. Betul. Oke, boleh next, Pak. Satu lagi. Satu jurusan lagi. Ini jurusan yang paling mudah Iya. dan yang paling diperhatikan. Sementara ini nggak tahu nanti Iya. tinggal muncul jurusan yang lain muncul ya. Iya. Belum Harus tahu kita kita ya. iya. Nah, jurusan ini adalah tata busana. Nah, karena memang kenapa dulu muncul tata busana? Sebenarnya saya inginnya dulu awal itu bukan tata busana.
tapi jurusannya pengolahan hasil pertanian perikanan. Iya. Asalnya. Keinginan Maunya. awal saya. Dengan analisa saya gini, di wilayah Bukaan sekitar ini pada saat hasil panen melimpah, baik ikan maupun pertaniannya, itu tidak ada harganya. Pepuyuk pada saat panen berapa? Iya. Pada saat kering tuh kan tidak ada harganya. Tapi pada saat pepuyuk yang udah gede sini harganya kan mahal. Analisa saya gampang aja. Pada saat murah, ikan itu kita olah sebagai apa? Yang bisa dikonsumsi yang akan datang misalnya. Tapi nilainya masih bagus. Masih bagus. Iya, iya. Coba kita bayangkan, ikan sarden itu pada saat hidup nggak ada rasanya. Tapi kalau sudah dibikin sarden, kan sudah bagus, rasanya enak, awet juga kan? Iya. Apalagi pepuyuk di sarden. Belum pernah. Bisa Kan belum pernah. Bisa dicoba nanti. Ini bayangan saya seperti itu. Iya. Kan wilayah kita kayak Benua Lawas, Bukaan, Keluak, itu kan sumber ikan pada saat Iya. musim penghujan seperti ini. Berbuang ikan itu. Nah, bisa juga ada beberapa alternatif. Misalnya ikan asin yang sudah kering tuh, kita Ya. bikin apa, bikin tepung segala macam kan bisa. Nah, itu jurusan itu pas mestinya. Nah, kembali lagi ke animo dari masyarakat, sudah kami tawarkan ke masyarakat, Ternyata rupanya masih belum familiar. Nah, larinya ke tata busana. iya. Nah, syukur alhamdulillah juga tata busana tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka sudah bisa mengembangkan dirinya yang semula dari awal 1 rombel sempat menjadi 2 rombel. Oh iya. Nah, karena memang getol mereka untuk memajukan jurusannya. Nah, terakhir kemarin masih 1 rombel meskipun sudah dapat bantuan juga dari pemerintah pusat itu. Rasanya bangunan sekitar 1,9 miliar kalau nggak salah. Oh, keren. Bangunannya. keren. Alatnya juga 1,6 M. M. Itu besar sekali alat yang di tata busana. Nah, harapan saya seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, wilayah selatan ini jadi mercusuar sekolah untuk yang SMK adalah tempat kita. Karena memang strategislah tempat kita dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kita bisa merambah ke Amuntai, perbatasan bisa ke tempat kita juga. Iya, iya. Muara Arus juga jauh dari SMK kecuali ke sini. Mungkin wilayah yang agak dekat dengan Kalteng juga bisa sebagian dari ke tempat kita. Oke, Bapak tadi sudah panjang lebar Pak ya menjelaskan tentang. Luas dong. Oh iya, panjang lebar luas. Luas. Itu apa itu? Volume ya? Bukan. Oke, tadi Asal jangan awaknya aja yang melebar. melebar. Kita nih Oke, kalau oke. sudah dewasa melebar Pak, lebih banyaknya. Oke Pak, lanjut Pak ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ngulik lebih dalam tentang jurusan ya, kemudian Iya. mahasiswa. Nah, kita kembali ke awal nih Pak. Untuk SMKN 1 Pukuan sendiri boleh disampaikan nih Pak ke kita visi dan misinya apa? Ya, Visi misi SMK. Ya, ya, visi jadi misi sesuai dengan SMK yang satu. di awal tadi sudah saya sampaikan meskipun hanya tersurat aja tentang visi misi sekolah kita. Nah, ini saya sampaikan juga secara detail bahwa visi dan misi sekolah SMK 1 Bukaan itu terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mampu mandiri di dunia kerja berdasarkan Pancasila, iman, dan takwa. Jadi memang namanya visi kan harus Panjang. tinggi. Panjang itu. Tinggi Wah, ya, tinggi kan. harus tinggi. Tinggi Harapannya keangkasa. kan. Harapan. Oh, iya. Jadi kalau disimpulkan tadi itu, jadi siswa kita itu harus terampil, bisa bekerja, tapi dengan catatan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu kode pentingnya. Akhlak mulia ini kan lebar nih. Jadi kalau istilahnya kita kerja tapi nggak punya akhlak, kita pintar nih, pintar tapi nggak punya akhlak, nggak jujur, ya percuma aja kan. Atau kita jujur tapi nggak bisa kompeten, ya percuma aja. Jadi harus seimbang. Seimbang. Nah, Dan ini juga sesuai dengan kejadian yang sudah terjadi. ya. Jadi di beberapa tempat bekerja atau dudi itu syarat utama adalah kelakuan anak, disiplin anak, attitude anak. Attitude Jujur, Ya, termasuk kerja keras, disiplin. disiplin. Itu Ya, tuntutan utama. Syarat Mereka utama. lebih suka mereka lebih suka mendidik keterampilannya daripada menanamkan yang saya sebutkan tadi, Attitude-nya. attitude-nya. Jadi sebenarnya tugas sekolah yang paling berat adalah untuk menanamkan attitude yang baik. Selain ngajar, Selain ngajar, juga mengajarkan
hal-hal yang baik. hal yang bersifat attitude atau Iya. sopan santun, kedisiplinan segala macam. Hmm. Nah, karena itu ada misi yang harus kita laksanakan dalam untuk mencapai visi tadi itu. Iya. Untuk mencapai misi. Yang pertama, kita harus melaksanakan pelayanan pendidikan agama, budi pekerti luhur, dan karakter bangsa yang diintegrasikan dalam setiap mata diklat, baik itu normatif, adaptif maupun produktif. Jadi semua pembelajaran harus menerapkan itu tadi karakter, Pak ya. ya, termasuk yang ketaatan pada agama, menjalankan perintah agama, menghilangkan atau menghindari larangan-larangannya. Semua mata pelajaran harus Iya. masuk. Ya, untuk mendukung yang misi yang awal tadi. Iya. Awal. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengembangan diri di bidang lingkungan hidup, bela negara, olahraga, dan seni. Karena kita tahu bahwa bekal hidup tidak hanya pada keterampilan yang produktif tadi itu, Iya. bisa ditunjang dengan keterampilan yang lain. Betul. Ini sudah kita tanamkan ke siswa-siswa kita bahwa untuk hidup tidak hanya perlu keterampilan, Iya, betul. tapi di samping dengan attitude yang baik, kita bisa juga hidup dari seni. Nah, terbukti ada beberapa siswa kita yang dari sisi akademiknya lemah, tapi dia tingginya ada di seni maupun olahraga. Biasanya akan muncul yang tinggi di situ. Nah, tugas sekolah adalah mengangkat yang siswa-siswa yang punya karakter itu tadi, yang tidak bisa di pengetahuan dan keterampilan, tapi punya kemampuan Kemampuan di bidang lain. Lalu Mengangkat dirinya dia ya. Lalu itu yang kita dorong. Iya, Ya. betul. Itu yang Kita angkat, support kita gitu ya. support. Dan ada beberapa anak kita yang memang berhasil. Nah, indikatornya gampang aja. Pada saat pembelajaran anak itu ngantuk. Loh, Karena bisa, Pak? Ngantuk. indikatornya ngantuk kok bisa, Pak? Ya, maksud saya salah satu salah satu contohnya. Oh, jatuh. Kalau anak di kelas ngantuk, itu Ah. mesti di pembelajaran nggak seberapa bagus dia. Coba gali di situ, mesti ada sisi positifnya anak itu. Oh, yang iya, betul. betul. Bisa jadi malam begadang dia main gitar atau show kemana. Dan ini sebenarnya tugasnya adalah guru Iya. menggali potensi anak. Menggali potensi Ya, ya. tinggal itu tadi, itu Karakter Ah. siswanya seperti apa, Betul, potensinya betul. seperti apa ya harus Tinggal itu digali. tutupnya anak kita tanamkan gitu. Iya. Kayak apa anak ini belajarnya tetap masuk, Ya. meskipun nilainya mungkin nggak terlalu bagus dari kawan-kawan yang lain, tapi dari sisi yang seni atau yang menonjol tadi kita Angkat. angkat untuk bekal hidup dia, kecakapan hidup dia. Kapan itu? Nah, kemudian yang terakhir itu membekali siswa dengan berbagai keterampilan produktif dalam rangka masuki dunia kerja dan membuka lapangan kerja. Jadi sesuai dengan sekolah kita yang namanya SMK, berarti kan yang titik fokusnya ada di keterampilannya. Keterampilan. Ya. Kembali ke itu tadi, itu juga harus kita kerjakan. Ya sudah kita bersama kan habis pandemi ini seperti apa kita? Iya. Agak susah kita mendisiplinkan anak, mengatur atau membuat pola itu anak itu mulai dari awal lagi gitu. Benar-benar. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu SMK itu yang pertama adalah mencari kerja, Mencari kerja Ya. SMK, lulus SMK bisa bekerja. Bisa bekerja. bisa kerja Ya, itu sasaran utama. atau mencari kerja. Yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga Bisa. baru melanjutkan ke dunia ke pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan tinggi. Oh, Iya. tiga hal yang bisa dilakukan ketika seseorang itu Sudah lulus. SMK. Iya. Cuma dulu konsepnya itu. Yang pertama diterima di pekerjaan atau bisa bekerja. Bisa bekerja. Yang kedua bisa menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga melanjutkan ke Perguruan sekolah yang tinggi. lebih tinggi. Tapi sekarang dirubah pola itu. Nah, seperti Seperti apa? apa, Pak? Yang pertama sekarang adalah menciptakan lapangan pekerjaan, Oh, iya. bukan bekerja, bukan mencari Bukan kerja. mencari kerja. Bukan. Harus bisa mencipta dia. Sekarang harus menciptakan lapangan kerja. Makanya pusat sekarang atau direktorat sekarang menggembor-gemborkan tentang kewirausahaan kita. Jadi anak disuruh berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi gini ya, jadi ada hubungannya SMK itu kan ada yang namanya mata pelajaran produk kreatif dan Kewirausahaan. kewirausahaan. Jadi sebenarnya kayaknya yang mata pelajaran ini akan berhubungan dengan kompetensi yang siswa miliki. Iya. Bagaimana siswa punya skill, kemudian skill ini diasah, diajarkanlah oleh guru-guru yang kewirausahaan tadi. Bagaimana setelah kamu lulus, kamu bisa Usaha. punya kerjaan sendiri. Ya karena sebenarnya kan itu. sudah jelas bahwa di masing-masing program keahlian atau jurusan Iya. itu ada mata pelajaran itu tadi.
Kewirausahaan tadi itu. Ya, itu bedanya ya dengan sekolah-sekolah lain kayak SMP, SMA, Alia. Jadi di situ. Iya, Jadi iya. kalau di Alia itu katanya nggak ada kewirausahaan tadi. Betul. Karena memang fokus lulusannya beda. Kalau kita SMK kan itu tadi saya sebutkan tadi itu. Yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja, itu yang konsep sesuai yang saya sampaikan di awal. Iya. Kita hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Benar. Kalau kita bisa mencari kerja, itu kan untuk kita aja tuh. Iya. Nah, beda lagi kalau kita menciptakan lapangan kerja. Seperti tadi itu jadi peternak tapi mempekerjakan orang. Iya, betul. Itu kan menciptakan lapangan kerja. Nah, Untuk orang juga dapat, untuk kita juga dapat. ya, betul. Nah, itu konsep yang kita tanamkan ke siswa-siswa kita melalui pembelajaran kewirausahaan tadi itu. Itu visi dan misi sekolah. Oke. Mantap. Mantap Keren. sekali ya. Harus setinggi-tingginya. Kaitannya nih Pak, kalau kaitannya dengan visi misi, kegiatan di sekolah apa aja sih yang sudah Oh, iya, dilaksanakan iya, betul. berkaitan dengan visi misi tadi? Iya. Boleh cerita nih Pak? Iya. Yang jelas yang pertama, alhamdulillah kawan-kawan di sekolah juga proaktif lah untuk mendukung kegiatan sekolah dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah. Ya, jadi secara garis besar kegiatan di sekolah kita ini ada 3. Yang pertama itu intrakurikuler, Iya. itu yang bersifat tentang pembelajaran. Yang kedua kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Jadi ada 3 hal. Nah ini menjadi sumber kegiatan. Intra pembelajaran di dalam Ya, sekolah. Ya. Kemudian Kurikuler. kurikuler. Ya. Bukan- Kurikuler atau bukan kurikuler sama. bukan goler-goler ya. Ya, kurikuler atau kadang-kadang orang nyebut kurikuler gitu. Iya. Ada kurikuler. Kurikuler. Baru kuler-kuler. Salah dia. Tepo dia. Baru yang terakhir ekstrakurikuler. Nah, saya tanamkan dari awal bahwa sekolah ini tiga unsur ini harus benar-benar dipegang. Yang intrakurikulernya berupa pembelajarannya, yang ada kurikulum, ada pembelajaran, ada ujian sekolah sekali, UKK dan lain-lain. Itu jadi patokan utama. Tapi yang 2 hal ini juga menentukan besar tidaknya sekolah kita, tercapai enggaknya tujuan visi misi tadi itu. Iya. Yaitu kalau intra jelas pembelajaran. Iya. Nah, yang kokurikuler adalah penunjang pembelajaran. Ada banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Iya. Misalnya anak-anak sekali waktu kita bawa ke tempat dunia kerja industri. Misalnya Wah. ke bengkel, anak kita bawa ke bengkel. Iya. Ini pembelajaran. Tadi kayak seperti studi banding. Betul. Ya. Studi banding itu termasuk dari kokurikuler. Iya, betul. Nah, itu banyak hal, nanti termasuk yang guru kita kirim magang. Itu dalam rangka menunjang intrakurikulernya. Termasuk guru tamu. Itu termasuk menunjang dari intrakurikulernya. Iya. Nah, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sudah kita ketahui bersama di sekolah kita sudah cukup banyak lah. Yang saya ingat itu di situ ada yang seni, meliputi ada panting, ada Panting, hapsi. wah Hapsi. Wah, ini keren hapsi. Jadi yang sudah hapsi band. pas nih. Ada band juga. Hapsi ya. band. Ada band juga. Ada band juga. Nah, Nah, Apalagi apa Pak lagi, boleh? Pak? yang seni banyak rasanya. Tari Pak ya. Oh iya, tari ada. Tari, paduan suara. Paduan suara ada, sangat banyaknya ya. Nah, Drum band. Drum band yang tidak kalah pentingnya. Bener Pak. Jadi drum band ini sudah eksis sebelum pandemi. Tapi setelah ada pandemi, drum band vakum. Yang paling getol adalah Paskibra. nah ini Paskibra ini mantap. jadi ekstra favorit kayaknya. Hampir semua sekolah melaksanakan event perlombaannya. Dan terakhir ini rasanya kita dapat undangan dari SMA 1. Setelah SMA 2 kemarin sudah kita laksanakan, tapi masih bentuknya masih online. Jadi ngirim video, ngetek video baru kita kirim. Nah, yang tidak vakum pada saat pandemi satu-satunya adalah Paskibra tadi itu. Ada beberapa piala yang sudah kita kumpulkan, anak-anak kumpulkan. Mulai dari tingkat apa itu Pak? Mulai dari tingkat daerah, provinsi maupun ada yang tingkat nasional. Tingkat nasional Ada juga. beberapa piala yang kita ya ini tidak lepas dari apa namanya kerja keras kawan-kawan, kompakan kawan-kawan dan anak-anak lah. Benar.
Itu yang seni. Kalau olahraga lebih banyak lagi. Oh, olahraga banyak lagi Pak. Apa aja itu Pak? Olahraga itu sempat rasanya kita mengirim anak ke tingkat nasional sampai ke Aceh. Wow. Ya, sampai ke Aceh. Tangkis. Beberapa tahun yang lalu. Ada yang tahu? Ada. Kalau ekskul olahraga siapa? Apa? Yang ikut? Nah, Badminton. badminton. Badminton kemarin sempat ke Aceh. Aceh tuh. Itu. Iya. Harus bisa seperti itu juga nih. Itu yang siswi atau siswanya, Pak? Siswa rasanya. Siswa. Siswa. Kalau siswa sampai di provinsi aja rasanya, kita perwakilan dari kabupaten sempat ke provinsi. Ya itu. Jadi semuanya bergerak, gurunya juga bergerak, siswanya juga bergerak untuk maju ke depan lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk pencapaian dari visi misi tadi itu kita kerjakan dari sisi gurunya, dari sisi siswanya juga kita garap. Ya semuanya maju. Oke. Mantap ya, luar biasa ini. Berarti kalau Luar biasa atau biasa di luar? Biasa di luar. Apa itu maksudnya itu? Luar biasa di luar, beda ya. Kan dibalik aja. Beda. Biasa di luar nggak masuk udah. Kalau biasa di luar ya nggak masuk-masuk Ya, ya. nggak masuk kelas kan biasa di luar itu. Biasa di luar. Aduh, ada yang seperti itu kan? Nggak ada ya. Semoga nggak ada ya. Oke, Pak, next Pak ya. Ini masih kaitan tadi dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, boleh tahu nggak Pak? Pemirsa juga pengen tahu nih prestasi apa aja. Tadi kan sudah disampaikan ada prestasi-prestasi di bidang ekstra Iya, kurikuler. Nah, ini kalau kita tanyakan yang prestasi sekolah atau dari siswa yang lain, dari gurunya sendiri yang sudah diraih oleh SMK 1 Pugan itu apa aja Pak? Meskipun ini sudah sampaikan di awal tadi, karena pembicaraan kita sedikit kemana-mana. Iya. Jadi mungkin kalau kita simpulkan memang ada tiga titik lah untuk melihat prestasi sekolah itu. Jadi prestasi sekolah umum secara umum, Iya. baik dari sisi sekolahnya secara umum, guru maupun siswanya. Jadi ada 3 sudut. Kalau dari sisi sekolah, kita sudah cukup bangga lah karena kita sudah jadi ketiga terbesar se-Kabupaten Tabalong. Iya. Itu jadi Icon. prestasi sendiri lah bagi kita. Dengan indikator adalah minat dari masyarakat ke sekolah kita memang cukup tinggi. Benar. Nah, terbukti dengan PPDB yang sudah kita lakukan sekarang ini, ini sudah sekitar 50 orang sudah masuk. Oh. Baru dibuka, Pak. Ah, Ya, baru dibuka di Senin berapa hari Pak? kemarin. Dari Senin kemarin sudah 50. Iya, Senin. Ini hari ketiga berarti ya? Iya, cukup. 3 hari sudah 50. Iya. Wow. Saya cukup optimis sih, saya cukup optimis karena memang sekolah kompak, kawan-kawan di sekolah kompak, guru-gurunya dan siswanya kompak. Karena memang PPDB bukan tanggung jawab kepala sekolah doang, tapi semua dari warga sekolah bertanggung jawab, mulai kepala sekolah sampai ke siswanya. Iya. Dengan mekanisme seperti apa nih sudah diatur oleh pihak sekolah. Oke, sip. Nah, itu dari sisi Sekolah. sekolah. Jadi dengan jumlah murid yang cukup besar, yang saya bilang tadi sekitar 638 kan. Ya. Kemarin sempat hampir 700 karena pandemi Mm-mm. pada tumbang. Dan itu hampir semua sekolah sama. Hampir semua sekolah sama. Tumbang. Nah, itu saya anggap sebagai prestasi dari sekolah secara umum. Iya, betul. Karena kalau sekolah nggak bagus tidak akan diminati masyarakat Benar. kan itu. Iya, betul. Tuh, kalau dari sisi guru sudah kita ketahui bersama, hampir semua guru sudah sertifikasi sekarang. Oh. Baik itu yang guru negeri maupun guru kontrak. Provinsi. Ya, sertifikasi yang merupakan salah satu tolak ukur yang utama prestasi dari guru itu. Itu dari kegiatan di dalam. Nah, saya sampaikan di awal tadi, saya semakin mensupport kawan-kawan untuk expand keluar, membuka diri keluar. Out of the box. Nah, betul, out of the box. Out of the book. Out of The box apa the book? The book. The book. Apa itu the book? The book atau the book? The book. Jadi maunya saya seperti itu, keluar dari zona aman. Iya. Ya, Out jadi of keluar the zaman box. aman. Oh, iya. Box. Jangan kita Keluar cari dari yang kotak. enak-enak saja, udah. Cari sensasi yang di luar. Oh. Saya suka ada beberapa orang yang saya tahu, 2 orang yang sudah mulai expand keluar jadi narasumber. Ya, baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional. Oh. Berdua ini. Harapan saya juga kawan-kawan yang lain akan nyusul gitu, dengan kompetensi yang beda, kompetensi yang beda.
cerita boleh Ya, bisa juga. Sekarang dulu, cerita ini. Nah, ini kita jadi nanti kenal semua. kita empat mata saja. Sekalian Oh, wawancara, sekalian narasumbernya ya. Atau nanti ada event tersendiri Ada dengan event sendiri aja. apa namanya wawancara yang lain gitu. Iya. Kita buat season berikutnya. Nah, benar, ditunggu berarti ya. Ditunggu ya. Tunggu. Maunya Next saya review. gitu. Jadi nanti setiap apa namanya ya, setiap event kegiatan itu harus masuk di podcast yang seperti ini. Mm-mm. Itu akan menunjukkan gaung sekolah kita juga. Benar. Sekecil apapun kegiatan. Iya, iya. Benar. Tuh, kemudian dari sisi siswa. Siswa. Terakhir. Terakhir dari tiga tadi. Tiga pertanyaan. Iya, 3 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi sih. Jadi yang untuk siswa sudah saya sampaikan. Dari sisi apa namanya ekstrakurikuler sudah cukup disegani lah kita untuk ekstrakurikuler. Beberapa tahun yang lalu kita punya tim panting. Wah, itu sudah sampai ke provinsi. Jadi sudah sampai tampil di provinsi dan kawan-kawan di provinsi mengira kita punya jurusan program keahlian Seni. saking jadi sorotannya sekolah Iya, iya. kita pada saat itu. Nah ini sedang kita tata kembali lah yang musik panting kita karena itu jadi ikon SMK Tersendiri. Bugaan. Iya, iya. Itu sudah berapa tahun yang lalu jadi ikon. Kita akan tata ulang untuk kegiatan itu seni. Kemudian untuk yang kegiatan olahraga seperti saya sampaikan tadi, yang sudah sampai nasional ada yang badminton tadi. Badminton. Ada tangkis itu. Kalau yang event regional ya sering lah. Yang Baik. skala lokal Ya, kan. skala lokal. Iya. Kalau tingkat nasional cuma satu itu. Kalau lokal baik dari kabupaten maupun provinsi banyak yang sudah kita dapat pialanya. Bisa dilihat nanti di Banyak sekali berarti. piala-piala. Piala dan penghargaan. Iya, nanti kita lihat ya. Nah untuk yang LKS kita belum tembus sampai ke LKS nasional. lumayan. Itu jadi target saya. Sempat berapa, Pak? Pernah masuk, Pak? Rasanya paling bagus berapa? 8. 8 ya? Iya. Rasanya 8 yang paling bagus. Itu 8. sudah bagus lah daripada dari sisi jumlah peserta kan banyak, kita tembus ke 8. Tapi target saya suatu saat kita harus ke nasional. Akan kita pola lah seperti apa pembinaan kita Iya. sampai ke nasional. Nasional. Karena ada beberapa trik yang bisa kita lakukan tergantung nanti kesepakatan warga sekolah seperti apa. Baik dari sisi siswanya, orang tua siswa maupun pihak sekolah. Karena ini nggak bisa berdiri sendiri untuk target ini. Iya. Harus saling support, saling kerjasama Termasuk gitu ya. dari orang tua. Oh iya. Karena siswa yang kita targetkan untuk maju ke LKS nasional itu biasanya langsung kita kirim untuk di drill. Dibimbing. Khusus baik bimbingan sekolah maupun kita kirim ke tempat yang lain. Nah, jadi ada komitmen semuanya. Kalau memang arah kita ke situ. Saya juga pingin sih itu. LKS mungkin belum ada yang tahu nih LKS itu apa, LKS. Pak? Apa itu LKS? Iya, LKS itu lomba keterampilan siswa. Jadi itu adalah evaluasi atau tolak ukur dari kemampuan produktif mata pelajaran produktif dari masing-masing siswa. Masing-masing siswa di Iya. setiap jurusan. Di setiap jurusan. jurusan. Jadi dilombakan di tingkat provinsi, nanti baru dikirim ke Nasional. Oh, sampai ada event nasionalnya Iya. berarti. lah. Angan-angan saya ada yang ke sana lah. Oke, semoga ya. Amin, Ya, amin. Jurusan Amin. apapun. Dan ini dalam rangka LKS sudah di depan mata kita nih. Nggak online lagi berarti Nah, nih, nggak Pak? online kayaknya. Tatap muka sudah berarti. Depan mata. Nanti kita berusaha untuk susun sebaik mungkin lah. Oke, siap. Oke, next ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Mungkin nanti di tambahan ada Pak Bayu. Oke, kita lihat dulu lah. Pertanyaan bonus ya? Pertanyaan Bonus tambahan bonus kan dari pertanyaan bonus. Pertanyaan dari Pak Bayu tambahan, bonus ini. bonus. Kalau dari saya terakhir Pak, harapannya ke depan untuk SMKN 1 Pugaan ini menurut Bapak yang seperti apa harapannya? Ya. Ini sudah saya bayangkan dari mulai saya masuk ke sini tahun 2015 kemarin. Nah, sekolah harus tetap berkembang karena memang dunia dunia itu tidak akan stagnan, dunia akan terus berkembang, akan maju terus. Iya. Kita dulu nggak pernah membayangkan belajar pakai HP, Iya. nggak pernah bayangkan. Terus buku aja. Buku aja. Ulangan selembar kertas, Betul. tulis. Oke. Dan sempat juga kan beberapa nggak sekolah, boleh ya? nggak boleh. Kita dulu HP nggak boleh. Nah, Iya betul. benar. Jadi dulu HP nggak boleh. Nggak boleh di SMK Ada ini. bawa HP, sita. Benar. Orang tua yang ngambil. Betul. Dan kalau nggak salah selama saya kesini kita harus bukan melarang HP, tapi memanfaatkan HP itu semaksimal mungkin.
ya ekstra lah kita mengawasi anak untuk menggunakan HP. Karena memang tugas guru adalah itu, mendidik tadi itu yang dari awal tadi itu. Nah, maunya saya gini, sekolah ini jangan stagnan. Kita lihat perkembangan di luar. Iya. Termasuk salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus ngikut itu. Karena selama ini kita sudah tahu bersama bahwa sekolah itu selalu ketinggalan dengan dunia kerja industri. Iya. Nah, sekolah baru di tahap 2, di dunia kerja sudah tahap 3. Dan itu terus ketinggalan terus. Kalau kita tetap di jalan di tempat, maka semakin jauh rentangnya dengan dunia kerja industri. Iya. Dan itu sebenarnya mengacu kepada kurikulum tadi. Betul. Nah, jadi kurikulum ini kan kalau kita rubah ya akan rumit. Jadi Semua otomatis aspek gitu ya? semua aspek ya mengacu pada di sana. Nah, sedangkan mereka di luar sana ya perubahannya cepat tanpa ada kurikulum tadi. Betul. Nah, itu. Karena kebutuhan. Mungkin itu yang menghambat bahwa sekolah itu dikatakan terlambat ya karena ada acuan yang harus diterapkan. Iya, Iya. acuan harus kita Yang jelas ikuti. di dunia kerja industri kan persaingan bebas tuh. Iya. Benar. Nah, sedangkan kita kan terikat dengan kurikulum. Iya. Terikat apapun, baik itu alatnya, terus materinya, kita Materinya. terikat dengan Benar. pemerintah kan, dengan kurikulum yang Benar diterbitkan oleh kementerian. Benar banget. Makanya salah satu yang paling mendukung adalah siswa itu harus out of the box, Iya. di mana siswa itu harus mengembangkan dirinya Iya. sendiri. Selain dari kurikulum, dia bisa belajar sendiri. Iya. Internet banyak, YouTube banyak, apapun yang kita cari di YouTube ada. Nah, tinggal kita memfilter konten-konten apa yang mau Betul. kita cari. Itu, Pak. Ya, kreativitas yang paling penting. Iya. Dan yang paling penting lagi tadi itu memilih. Memilih dan memilah. Semuanya di depan kita. Iya. Semuanya ada di depan kita. Pilah. Tinggal pilih aja mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Betul banget. Nah, jadi harapan saya, pesan saya, kan kepala sekolah nggak selamanya dalam satu sekolah. Satu sekolah. Masih geser. Lebih lama guru daripada kepala sekolah. Ya. Nah, harapan saya kalau sudah sekolah sudah tertata, baik itu aturannya, kemudian apa namanya itu kedisiplinannya, ya harus semakin ditingkatkan lagi, baik itu dari gurunya, tenaga tasnya maupun siswanya. Saya bangga sih di SMK 1 Bukaan ini. Ada beberapa sekolah yang memberlakukan rambut SKI 2. Tidak semua sekolah. Tidak sama sekolah. Iya. Dan ini salah satu bentuk ketaatan siswa. Iya. Ketaatan siswa ke aturan di sekolah. Sekolah. Iya. Hanya 2 sekolah yang saya tahu di Kabupaten Tabanan. Sekolah saya sebelumnya nggak bisa menerapkan. Menerapkan. Rambut Sky 2. Iya. Harus sekali Hampir dua. botak. Sekolah kita masih Hampir. bisa. Tapi masih ada rambutnya lah. Dan SMK 1 Kan gampang aja pemikirannya ya. Rambut ini mahkota, Iya. terutama bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki kan sebagian mempertahankan benar. Mempertahankan gantengnya, Pak. Iya. Dengan mau memotong rambut pendek, berarti semuanya disurahkan ke sekolah. Kan? Iya. Saya punya pemikiran sederhana itu aja. Nah, ini harus kita pertahankan di sekolah kita. Belum lagi yang sekup apa namanya ke apa namanya keakraban dari kawan-kawan gurunya. Itu harus dipupuk terus. Oke, sip. Harapan saya. Dan sekolah semakin itu tadi kalau target jumlah siswa ya 8 kali 3. Benar. 24 robel itu target kita. Satu angkatan. Satu angkatan. Oh. Angkatan. 8 jadi 8 24. Nah, saya kira dengan 24 rombel sudah cukup besar lah sekolah kita di wilayah pinggiran seperti ini. Karena kita juga berpikir untuk memberi peluang sekolah yang lain untuk berkembang juga. Iya. Karena apa namanya slogan dari SMK sendiri itu maju bersama. Jadi tidak maju sendiri. Tapi kalau yang nggak mau maju jangan ditunggu. Jangan SMK ditunggu. Iya, jangan ditunggu. Kalau nggak mau maju ya ditinggal. Bukan berarti maju bersama itu yang nggak mau maju kita tunggu yang enggak. Iya. Ya, kita tinggal karena kita ingin maju. Maju bersama seharusnya memang maju bersama ya. Maju bersama mendorong, Bu. Mendorong yang nggak maju, Bu. Mendorong yang nggak maju, Nah. gitu. Tapi kalau yang nggak maju-maju mau. nggak usah kita tunggu. Menyulitkan aja itu. Cari mati itu. Ya termasuk kawan-kawan tadi di dalam lingkup sekolah juga seperti itu. Kita dorong kawan-kawan untuk maju bersama tadi itu. Tapi jangan sampai
melihat satu kawan yang nggak mau maju, kita ngikut yang nggak maju, dia nggak maju. Kapan majunya gitu? Nah, Oke, itu dari saya Pak. Mungkin Pak ada tambahan Bayu? bonus dari pertanyaan bonus. Bonus nih. Jadi ini Pertanyaan bonus bonus. untuk Pak Kepala Sekolah Pak Aris Dwi Kuswandi. Nah, saya pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa berhasil tidaknya atau maju tidaknya sebuah sekolah itu tergantung dari peran serta dari kepala sekolah. Nah, untuk menepis itu apakah benar atau tidaknya, kita langsung tanyakan ke beliau. Oke, Wak. Pertanyaan berat kan ya? Pertanyaan berat ini, berat sekali pemirsa. Dan tidak ada di konsep pemirsa. Pertanyaan Oke. pemungkas Pak. Ya. Monggo, Wak. Ya, saya pernah dengar pertanyaan itu, tapi saya juga nggak nyangka dapat pertanyaan seperti itu pada sisi ini. Gimana ceritanya Pian itu? Ini sambil jalan, Pak. Hmm. Ini kita mikir apa pertanyaan yang kira-kira Pak sulit jawab lah. Terakhir mana sulit pula. Iya. Aduh. Jadi itu gampang aja sih kalau menganalogikan tadi itu. Jawabannya itu dari kita analogkan bahwa ini rahasia, saya bilang rahasia yang Rahasia, selama Pak, ya? ini saya pendam. Bisik-bisik boleh. Iya. Tapi boleh disiarkan. Oh boleh. Ya, boleh. siaran langsung. Boleh nih, boleh. Jadi saya sebetulnya kepala sekolah itu pelayan. Itu sudah saya sampaikan ke sekolah yang sebelumnya sebelum saya pindah ke sini. Ya. Kenapa saya bilang pelayan? Karena memang kepala sekolah kan melayani karyawan yang lain, termasuk guru, TU, dan lain-lain, termasuk siswa. Ya. Pelayanan dalam arti guru mau apa ya kita layani, mau naik pangkat kita layani, mau ikut tes pegawai negeri ya kita layani, surat izin segala macam. Yang mau ikut di KPU juga kita layani. Siapa itu? Siapa itu? Ada ya? Jadi lah makanya kepala sekolah itu pelayan. Ya. Lah kita analogkan aja dalam satu keluarga nih. Ada bos laki, bos bini, yang punya rumah nih ada pelayan. Ya. Nah yang berperan siapa? Yang pegang peranan di satu keluarga tadi itu siapa? Pelayan kah atau penyayang rumah kah? Nah, atau Punya atau rumah anaknya ya? kalau punya anak. Yang punya rumah ya? Ya. Atau pasti. pelayan sih? Emang pelayan siapa? Siapa yang gaji? Oh siapa ya? Kan yang gaji. Pelayan siapa? Oh iya berarti yang tuan rumah Yang paling berarti penting ya? adalah tuan rumah. Tuan rumah Ada berarti ya? nyonyanya, ada bapak apa nih? Ada bapaknya, ada anaknya, kalau Iya. punya anak. Nah sekarang kalau di sekolah siapa tuan? Kepala sekolah kan ada durasi. Satu putaran 5 tahun atau 4 tahun. Iya. Paling banter 2 kali. Berarti 10 tahun atau 8 tahun. Berarti tuan rumahnya adalah Guru. TU. TU. Karena bisa akan selamanya itu mulai dari akad sampai pensiun. Nah, Walaupun bisa pindah, guru kan bisa pindah, Pak. iya, cuma kalau guru pindah, kalau kepala sekolah dipindah. Oh, dipindah. Iya. Kalau guru pindah, kepala sekolah dipindah. Ada yang memindah. Hmm. Jadi kemungkinan yang jelas Ada. ya kepala sekolah yang pindah. Ada waktunya, Pak. Ya, jadi kembali ke itu tadi, peran kepala sekolah seperti apa dalam satu sekolah untuk ya. memajukan sekolah itu. Sekolah. Maju tidaknya sekolah. Saya bilang itu tergantung tuan rumahnya, sama juga dalam satu keluarga itu tergantung tuan rumahnya, bukan tergantung pelayannya tadi. Kalau pelayannya justru ini, ya iya, justru ini ya iya. Kepala sekolah juga seperti itu. Kalau gurunya mau seperti ini, ya kepala sekolah ngikut, ada di belakang. Oke. Gurunya mau seperti ini, kepala sekolah ngikut. Ada pertanyaan lagi. Loh, banyak ya? Tambahan. Kami melanjutkan. Tambahan Oh. berarti ada 2. Dulu kan cuman SMK Pugan itu cuman ada 2 jurusan. Terus kan kalau berkembang tentu nambah dong ininya jurusannya. Nah, itu apakah peran dari guru atau gimana, Pak? Nah, justru ini yang mau saya sampaikan juga ini. Oh. Berarti pertanyaan tadi belum selesai. Belum sampai. Ya. Motong ini. Oh, tapi ada hubungannya juga sih. Oh iya, Ya. siap. Jadi masalahnya gini, kepala sekolah itu figur. Ah, Nah, kalau misalnya kepala sekolah kan beda-beda. Ada yang kepala sekolahnya ini bagus, tapi jarang turun. Tahu maksudnya? Paham, Pak? Konsepnya bagus nih, Hmm. konsepnya bagus. Tapi Tapi ya, di sekolah jarang ada. Itu ada yang seperti itu. Nah, kawan-kawan yang di sekolah itu harus menyikapinya dari sisi positifnya aja. Jangan melihat yang jarang turunnya, karena bisa jadi kepala sekolah itu nggak turun ke sekolah karena ngurusi yang di luar. nyarikan Ini akan proyek. terjadi, iya benar, akan terjadi pada sekolah yang besar. Jarang ketemu Ah, jarang kepala ketemu sekolah, kepala sekolahnya. tapi dia mencarikan ini Iya. makanan di luar untuk nih. Untuk yang di dalam. Yang di Sekolah. dalam.
sekolah Oke, pastinya. Nah, Jadi Betul. seperti itu gambaran umum dulu. ya, Oke, lanjutkan Pak. dalam artian gini, figur kepala sekolah itu figur. Ah, Tapi tidak semua yang ada di kepala sekolah jadi patokan kita. Karena namanya manusia kan punya kelemahan tuh. ada lebih, ada Ada Kurang. kurangnya. Mm-mm. Nah, sama juga yang disampaikan sampean tadi itu, kenapa saya buka jurusan yang lain? Ya karena saya ada apa namanya ya? Ada harapan. Yang pertama wacana dari Wacana. kawan-kawan bahwa sekolah ini harus maju. Iya. Salah satu cara adalah dengan membuka jurusan yang Jurusan baru. yang lain. Kalau tidak ada niat dari kawan-kawan untuk memajukan sekolah, Cuma aja. saya nggak akan maju juga. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Karena saya bilang apa? Kepala sekolah kan pelayan. Pelayan itu ngikut dari majikannya mau kemana? Pelayan Betul, ngikut. betul, betul. Betul. Kalau dalam sebuah film itu namanya sutradara. Hmm. Nah, kata sutradara kita bikin gini, ya udah tim kreatif yang jalankan. Iya. Sama seperti ini kayaknya. Keinginannya siapa yang Iya. ingin? Kalau guru-gurunya ingin seperti ini, muridnya seperti ini, saya yang membantu dengan mengatur yang seperti ini. Tinggal jalankannya, jalankan oleh guru dan siswanya. Itu peran kepala sekolah. Bukan berarti kepala sekolah tidak punya peran sama sekali, tapi memang kepala sekolah adalah figur. Iya. Tapi ingat, yang namanya manusia ada sisi baiknya, ada Si sisi jeleknya. Kita ambil sisi baiknya. Kesimpulannya, sekolah yang solid tidak harus kepala sekolahnya bagus, tapi di dalamnya sudah matang, sudah solid. Terbukti ada beberapa sekolah, siapapun yang masuk kepala sekolahnya, sekolah tetap tidak akan berubah karena di dalamnya sudah solid, Sudah terpola sudah gitu ya. terpola. Mau sekolahnya seperti Sistemnya. ini kah, tetap. yang lebih klopnya sekolahnya mantap, gurunya keren, Iya, itu lebih pas. pas. Sama dukungan masyarakat. Iya. Dukungan masyarakat itu. Ada tiga Tiga. konsep tadi, tiga unsur lah. Masyarakat sama termasuk pemerintah, yang kedua guru-gurunya atau warga yang ada di sekolah, sama kepemimpinannya tadi itu. Karena mau nggak mau pemimpin akan dilihat, Iya. tapi tergantung yang melihat tadi itu. Kalau dilihat sisi jeleknya ya nggak maju-maju ya. Jelek-jelek iya. Mau kita apa aja jelek. Selalu jelek terlihat ya. Nah, ambil sisi yang positif. Betul. Karena tidak ada Positif. pemimpin yang sempurna, nggak ada. Sisi sini bagus, sisi ini mungkin ada kelemahan. Nah, bisa dirasakan lah bagi. Makanya guru itu lebih nyaman karena bisa merasakan periode ini, periode ini. Ini berkembang nggak ada? Enggak ada. Ini kepala sekolah ini kembang nggak ada nih? Kepala sekolah tidak akan bisa bedakan Iya. sekolah ini tidak akan bisa membedakan. Guru lebih nyaman membedakan periode ini. Iya. Gimana misalnya? Dan mestinya kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari misalnya tiga atau empat kepala sekolah yang ada nih, ambil sisi positifnya dari masing-masing ini. Iya. Betul. Seperti itu. Ini rahasia loh, jangan dibilang kemana-mana. Tapi ini kameranya banyak Kak. Rahasia. Oke. Gimana? Oke, sip Pak. Jadi terjawab Pak untuk pertanyaan kita. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kepala sekolah itu adalah pelayan. Nah, kunci keberhasilan dari maju tidaknya sekolah itu adalah tanggung jawab dari guru dan juga kepala sekolah. Jadi semuanya saling mendukung. Nah, itu. Kepala sekolah ke kanan, percuma aja kalau guru-gurunya ke kiri ya. Kiri ya. Jadi harus Ini sama. kalau kapal itu ya apa nih bahasanya tuh? Engkau ke kiri, aku ke Kerama. kanan. Jalan di tempat Pak jadinya. Karam malahannya. Oke, ya, oke, Mungkin yang sangat terakhir nih. inspiratif. Mungkin terakhir. Ada lagi Pak? Ada lagi, Ini ada. iya. Ini pesan Tambahan. Pesan saya untuk kegiatan progres yang kita lakukan ini. Nah. Hmm? Ya saya sampaikan di awal tadi, apapun yang sudah kita lakukan, kita harus memikirkan konsep ke depannya. Sama juga yang progres yang sudah kita lakukan. Bagaimana progres ini bisa bermanfaat bagi sekolah, bagi masyarakat, dan yang lain-lain. Nah, jadi bisa direncanakan tentang apa yang mau dibicarakan di masing-masing sesi nanti. Siap. Itu aja. Siap, Pak Anam. Oke. Oke, terima kasih Bapak Aris atas waktunya dan juga kehadirannya di podcast Multimedia TV ini. Sudah mengganggu waktunya Pak ya. Semoga ini bermanfaat dan semakin maju untuk
podcast kita ini, Pak. Oke, Bana, ini fotografi kita foto dulu lah. Oh iya, Ya, fotografi. ya. Fotografer tolong Oke, dong. fotografer. Ini saya posisi di mana ini? Atau ini habis ini aja kita. Habis ini. Iya, Ini ya, betul. foto ya. Oke, Bapak. Betul. Oke, itu aja untuk bincang-bincang kita kali ini bersama orang yang paling terkenal di SMK 1 Pugan adalah Pak Aris Pak Dwi Aris Kuswandi Kuswandi. selaku kepala sekolah. Dan silakan nanti teman-teman yang mau lebih jauh tentang acara kita, jangan lupa terus ikuti kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Dadah.